Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat datang di pelatihan perbengkelan roda 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya untuk slide-nya ini terlihat dengan jelas ya? Jelas. Oke. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang kepada teman-teman pada pelatihan perbengkelan roda 2 yang insya Allah kita akan laksanakan selama 3 hari ke depan gitu ya. Dan kebetulan kita sudah masuk ke pertemuan kedua ya. Selanjutnya perlu saya sampaikan mengenai CV atau riwayat hidup saya pribadi. Nama saya Ilham Fadila. Saya sudah menempuh pendidikan S1 pendidikan teknik mesin di Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan untuk pekerjaan saya pernah bekerja di industri, terus pernah jadi kaprodi di SMK Muhammadiyah 2 Kadungora, dan selanjutnya saya definitif di SMK Negeri 6 Garut. Terus mengenai track record saya sebagai instruktur, saya sudah mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh instansi atau lembaga kementerian, dari mulai program pendidikan, kecapaian kerja, terus yang terakhir itu saya sudah menjadi instruktur di BIMTEK Perbengkelan Roda 2 di Kabupaten Jember. Nah, apabila setelah selesai pembelajaran hari ini ada yang teman-teman tanyakan atau yang kurang paham, bisa dikontak melalui WhatsApp yang sudah tertera di slide ini, ataupun ingin mengetahui aktivitas saya, keseharian saya di pekerjaan saya, bisa dilihat di Instagram maupun video pembelajaran ada di YouTube yang sudah terlampir di slide ini gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa agar selama proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan diberi keberkahan. Untuk itunya saya pimpin aja ya untuk berdoa mulai. Baik, selesai, terima kasih. Selanjutnya saya absensi terlebih dahulu. Teman-teman pada proses pelatihan hari ini, silakan teman-teman isi melalui Google Form yang saya kirimkan melalui chatbox sebagai bukti absensi teman-teman pada pelatihan hari ini. Silakan diisi. Oke, terima kasih. Dari hasil absensi sudah dipastikan semuanya hadir ya. Hadir. Nah, sebelum pembelajaran ada yang perlu saya sampaikan sebagai struktur mengenai kesepakatan dalam pelatihan pertemuan hari ini. Jadi diharapkan pada saat proses pembelajaran teman-teman tidak memainkan HP seperti itu. Terus selama pembelajaran teman-teman harap memperhatikan apa yang saya paparkan supaya teman-teman nanti bisa paham mengenai pelatihan perbengkelan roda 2 ini. Terus yang terakhir, apabila ada yang mau berpendapat, ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan, nanti saya persilahkan gitu ya. Oke, lanjut. Karena pelatihan ini adalah pelatihan perbengkelan roda, maka diperlukan beberapa prosedur yang harus ditempuh sebelum melaksanakan praktik gitu. Di antaranya perlengkapan APD ya, dari mulai topi, apron, terus kelengkapan baju praktek, masker dan lain sebagainya, itu untuk melindungi apabila terjadi kontak dengan bahan kimia ataupun benturan pada benda tajam misalnya. Nah, apabila terjadi luka sayatan atau memar akibat benturan dengan benda tajam, itu sudah disediakan di tempat ini alat P3K gitu, sebagai pertolongan pertama. Selanjutnya clean as you go. Jadi ketika sudah melaksanakan praktik, diharapkan teman-teman nanti mencuci tangan agar terhindar dari iritasi dari bahan kimia atau apapun itu, misalnya dari bahan bakar dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, gempa terusnya, itu sudah disediakan jalur evakuasi melalui pintu bagian kanan seperti itu ya.
Oke, di sini saya tampilkan dua kondisi dari komponen CVT sepeda motor. Menurut teman-teman itu gimana? Ada tanggapan nggak dari dua kondisi komponen CVT tersebut? Silakan, mungkin ada dari Pak Reja, Pak Dede. Dari saya, Pak. Iya, silakan. Menurut saya untuk kondisi yang A itu kondisi CVT sudah dalam keadaan rusak, Pak. Ya, Sedangkan yang B ini masih dalam keadaan baik. Oke, ada tanggapan dari yang lain? Mungkin Pak Reja atau Pak Jana? Saya Pak, baik, berdasarkan tayangan yang dapat lihat kita bersama gitu ya. Untuk yang A gitu ya, gambar CVT yang A itu terlihat kotor, kemudian menambahkan dari yang tadi Pak Abeng sampaikan memang sudah ada komponen yang rusak ya. Sedangkan kalau yang gambar yang B itu terlihat bersih, kemudian masih bagus kondisi CVT-nya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dede maupun Pak Jena. Jadi dari dua kondisi komponen CVT ini, misalnya untuk gambar komponen di poin A ini terjadi komponen yang rusak atau misalnya keausan, bahkan ada sampai cacat atau patah, terus kotor ya tadi. Kondisinya kotor ini akibat tidak dilakukannya perawatan secara berkala pada komponen CVT sepeda motor. Yang di atas ini ada komponen CVT sepeda motor yang dilakukan perawatan secara berkala. Biasanya untuk pembersihan atau pemeriksaan itu biasanya 16.000 km seperti itu. Nah, berkaitan dengan perawatan CVT pada sepeda motor matic itu saya akan jelaskan pada slide selanjutnya, di mana pada pelatihan perbengkelan roda 2 ini kita akan membahas mengenai perawatan sistem CVT unit kompetensinya, sedangkan untuk elemen kompetensinya itu melakukan pemeriksaan komponen dari sistem CVT dengan kriteria unjuk kerja, yaitu fungsi sistem CVT diperiksa sesuai prosedur itu. Nah, ini untuk roadmap-nya ya. Sedangkan setelah melakukan pelatihan ini diharapkan nanti peserta itu, teman-teman itu kompeten menjelaskan fungsi komponen utama CVT. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah pemeriksaan komponen CVT. Nah, apabila kedua poin ini teman-teman sudah kompeten, diharapkan nanti memperoleh manfaat dapat melakukan pemeriksaan CVT sesuai dengan standar operasional prosedur atau standar pabrikannya gitu ya, seperti itu. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya akan membagikan lembar informasi mengenai materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan. Oke, sambil berjalan bisa teman-teman baca sambil saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Oke, bisa dilihat dalam slide ini sebuah komponen dari sistem transmisi otomatis atau sistem continuous variable transmission ya, atau yang biasanya diadopsi pada sepeda motor tipe matic, di mana fungsinya adalah untuk mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah gaya mesin menjadi gaya dorong optimal tanpa kejutan adanya pergantian gigi. Jadi dalam sistem CVT ini tidak ada yang namanya perpindahan gigi karena bersifat otomatis. Di mana di sini bisa kita lihat ada beberapa komponen utama pada sistem CVT, dari mulai drive pulley, yaitu pulley yang menggerakkan. Sedangkan yang kedua ini driven pulley, ini ada pulley yang digerakkan. Gerakan ini diperoleh dari putaran force ankle yang terjadi pada mesin. Putaran ini dilanjutkan ke drive pulley, diperantarai atau difasilitasi oleh gigi reduksi sehingga ada putaran di drive pulley. Putaran ini menyebabkan adanya gaya sentrifuga pada wheel roller ya, roller, sehingga mengembang itu tergantung dengan kebutuhan mesin. Atau misalnya kita analogikan pada sepeda, ketika membutuhkan torsi atau tenaga yang besar pada kondisi tanjakan, biasanya diameter gigi yang paling dekat itu membesar,
Sama halnya pada sistem CVT ya, ketika membutuhkan torsi yang besar, kecepatan yang tinggi, biasanya terjadi gaya sentrifuga pada bagian puli bagian depan atau drive pulley gitu ya, dan menggerakkan driven pulley seperti itu. Itu kurang lebih mengenai prinsip kerja pada sistem CVT. Nah, untuk slide yang saya sampaikan, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Dari saya, Pak. Ya, boleh. Berdasarkan di lapangan begitu Pak ya, Ya. untuk di driven pulley ini atau di CVT ini suka ada permasalahan mengenai putaran yang tersenggal seperti apa namanya, Pak Rega, greget. Nah, gitu bahasa ini greget. Nah, itu kenapa Pak ya? Nah, biasanya kalau kita mengemudikan sepeda motor kita khususnya tipe matic itu ada timbul gebet-gebet sehingga torsinya berkurang, kinerjanya berkurang. Itu mungkin akibat dari kurangnya perawatan berkala. Biasanya dalam setiap 16.000 km dengan asumsi mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun itu harus dibersihkan karena kondisi jalanan yang mungkin berdebu yang masuk ke dalam komponen CVT tersebut, jadi harus dibersihkan. Apabila tidak dibersihkan, nanti kondisinya seperti pada gambar yang tadi saya tampilkan, komponennya rusak dan kotor ya, acak-acakan seperti itu, bahkan sampai mengalami keretakan pada komponen utama CVT tersebut. Oke, mungkin ada yang tanyakan lagi? Cukup ya? Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan beberapa langkah pemeriksaan komponen CVT. Di sini ada 5 langkah dalam melakukan pemeriksaan komponen CVT sesuai dengan standar prosedur atau standar pabrikan ya. Yang pertama harus dilepas dulu led crankcase cover assembly dengan menggunakan kunci T8 gitu ya. Atau biasanya kalau di bengkel itu menggunakan impact untuk mempermudah membuka baut pada crankcase CVT gitu ya. Terus langkah kedua di sini membuka drive pulley dan driven pulley gitu ya. Namun biasanya dalam membuka kedua pulley ini biasanya menggunakan baut untuk mengganjal si gerigi pada drive pulley gitu ya. Nah, di sini untuk rekomendasi pabrikan itu diharapkan harus menggunakan clutch center holder untuk pulley bagian depan. Itu tujuannya untuk mempermudah membuka tanpa mengalami kerusakan pada drive pulley tersebut atau pulley bagian depan. Terus yang selanjutnya pulley bagian belakang atau driven pulley itu harus menggunakan flywheel holder special toolnya. Sama, itu tujuannya untuk mempermudah membuka kopling otomatis pada drive pulley gitu, seperti itu. Jadi kedua pulley ini harus menggunakan alat khusus atau special tool dari mulai clutch center holder maupun flywheel holder. Terus langkah ketiga, setelah dua komponen tersebut terbuka, silakan periksa diameter tebal dari kausan drive wheel tersebut dengan menggunakan vernier caliper atau jangka sorong gitu ya. Dimana yang sudah kita ketahui jangka sorong itu ada bagian outside jaw, terus inside jaw dan deck bar. Nah, ini kita bisa gunakan menggunakan outside jaws ya. Jadi kita bisa lihat kausannya di mana batas servisnya itu 17,5 mm. Nah, kalau kurang dari 17,5 mm itu berarti direkomendasikan drive wheel tersebut harus diganti seperti itu. Jadi ada batas servis ketentuan dari pabrikan seperti itu. Nah, selain kita bisa melakukan pemeriksaan dengan pengukuran, bisa dilakukan juga secara visual gitu ya. Drive wheel tersebut apakah mengalami keretakan dengan cara dibengkokkan ataupun cacat gitu ya. Kalau misalnya terjadi keretakan itu direkomendasikan oleh pabrikan itu harus diganti biasanya seperti itu. Terus langkah keempat, memeriksa diameter clutch outer atau kopling otomatis bagian luar ya. Karena di sini perlu kita ketahui si kopling ini terjadi gesekan dengan yang namanya kanvas kopling ya, sehingga menyebabkan terjadi keausan pada si clutch outer ini. Tapi dengan seiring perawatan yang berkala itu tidak akan terjadi. Tapi kita cek
diameter dalamnya menggunakan insert jaws, di mana batas servisnya itu 112,5 mm, dan apabila lebih dari 112,5 mm itu berarti mengalami kausan dan harus diganti gitu ya, seperti itu. Adapun kalau misalnya masih di bawah 112,5 itu cukup dibersihkan saja dan dipasang kembali seperti itu. Terus langkah terakhir, ya langkah kelima, periksa ketebalan kanvas kopling. Sama, alat ukur yang digunakan itu adalah vernier kaliper atau jangka sorong menggunakan bagian depth bar ya, di mana ketebalannya adalah batas servisnya 2 mm. Karena sama ada gesekan dengan bagian clutch outer, seiring pergeseran itu biasanya mengalami ketebalannya menipis gitu ya, seperti itu. Jadi batas servisnya itu 2 mm, apabila kurang dari 2 mm itu harus diganti gitu, seperti itu. Sedangkan untuk perawatannya cukup dibersihkan menggunakan udara bertekanan seperti itu. Nah, untuk slide langkah pemeriksaan komponen CVT dari teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, dari semua pemaparan yang saya sampaikan, dibuat kesimpulan bahwa sistem CVT atau pneumatic atau transmisi otomatis itu adalah mekanisme otomatis yang berfungsi untuk mengubah perbandingan gigi tanpa langkah-langkah dan mengubah daya mesin menjadi daya dorong optimal tanpa kejutan adanya pergantian gigi. Jadi sifatnya otomatis tanpa ada perpindahan gigi ya, seperti itu. Terus kesimpulan yang kedua tadi sudah dijelaskan langkah pemeriksaannya, diantaranya melepaskan led crankcase cover menggunakan kunci khusus atau kunci T ya, T8 biasanya. Terus yang kedua lepaskan drive and driver pulley menggunakan alat khusus atau special tool. Terus yang ketiga periksa keausan drive belt menggunakan jangka sorong maupun secara visual ya, secara dibengkokkan apakah ada keretakan atau tidak. Terus yang keempat periksa diameter dalam case outer menggunakan jangka sorong misalnya ya. Terus yang terakhir periksa ketebalan kanvas kopling otomatis. Nah, itu kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman mengenai penerapan tentang cara melakukan perawatan pada sistem CVT pada sepeda motor berdasarkan pengalaman teman-teman. Mungkin ada pengalaman seperti apa, bisa disampaikan, berbagi, sharing, silakan. Mungkin ada. Oh, kalau untuk misalkan bongkar pasangnya ya Pak. Iya. Nah kan pengalaman saya di bengkel itu keterbatasan alat. Nah mungkin dengan adanya pelatihan ini saya mengetahui alat spesial tool apa gitu untuk pembongkaran sistem CVT. Ya, jadi setelah saya sampaikan mengenai bagaimana melakukan perawatan berkala pada sistem CVT dengan langkah-langkah yang sesuai dengan standar pabrikan, yaitu pertama tadi penggunaan alat yang tepat ya, itu meminimalisir terjadinya kerusakan pada komponen CVT itu. Kedua, mengefektifkan kerja pada saat melakukan pemeriksaan pada sistem CVT ya, seperti itu, seperti sepeda motor. Betul sekali yang disampaikan Pak Reza. Mungkin ada tanggapan yang lain dari teman-teman? Oke, cukup ya, saya kira cukup. Selanjutnya silakan. Di sini ada 2 pertanyaan, harus teman-teman isi ya sebagai bahan evaluasi sejauh mana pemahaman teman-teman setelah mengikuti pelatihan pada pertemuan hari ini. Saya bagikan ya pertanyaannya, silakan isi. Saya beri waktu kurang lebih 1 menit, kayaknya cukup ya. 1 menit silakan kerjakan. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana jelaskan fungsi dari sistem CVT. Terus yang kedua, sebutkan langkah-langkah dalam pemeriksaan CVT. Oke, 1 menit silakan teman-teman kerjakan. Kalau misalnya sudah selesai, silakan kumpulkan berdasarkan yang sudah teman-teman pahami ketika saya menjelaskan memaparkan
melakukan materi mengenai pemeriksaan sistem security pada sepeda motor. Oke, cukup ya 10 menit. Sekarang kumpulkan. Oke, coba kita periksa di sini. Pak Reja sudah cukup lengkap ya, kita lihat sebagai bahan evaluasi. Di kesimpulan, Pak Reja sudah sama kurang lebih untuk jawabannya, malahan lebih lengkap ya, disertakan dengan alat-alat khusus, ada spesial toolnya di sini. Terus untuk Pak Dede juga sudah cukup baik di sini, hampir sama dari mulai langkah pemeriksaan maupun fungsi dari komponen security tersebut. Pak Jena juga Pak Cecep juga sama, semuanya kurang lebih sama ya dengan kesimpulan yang sudah saya sampaikan gitu ya. Berarti pemahaman teman-teman selama pembelajaran hari ini alhamdulillah bisa dipahami dengan baik ya. Oke, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada satu soal yang harus teman-teman kerjakan. Silakan teman-teman kerjakan, nanti saya share melalui chatbot. Kerjakan mengenai dua permasalahan yang terjadi pada sistem CPT disertai dengan cara perbaikannya. Silakan cari dari berbagai sumber, dari berbagai literasi ataupun dari internet, akses internet, berbentuk soft copy aja, berbentuk soft copy, nanti dikumpulkan di chatbox aja, kirim ke direct ke saya seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini ada yang ditanyakan nggak? Cukup. Saya kira cukup ya. Kalau misalnya dari teman-teman nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan membereskan tempat, ada tempat duduknya dan boleh meninggalkan